Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada cuplikan video percakapan antara Raden Dibyo bersama Profesor Peter Carey mengupas tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat Hamengkubuwono II pada saat geger Sepehi. Dan beliau menceritakan panjang dan lebar tentang fenomena geger Sepehi. Sri Sultan Hamengkubuwono ini menugaskan kepada KRT Sumodiningrat atau yang terkenal dengan Singo Barong untuk melawan tentara Inggris, yakni pada saat geger Sepehi. Dalam segi persenjataan ya jauh lebih lengkap Inggris, tetapi karena ini perintah dari atasan, dari sang raja, maka KRT Sumodiningrat sampai beliau wafat, sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan Profesor Peter Carey mengatakan KRT Sumodiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono II ini patut digelar sebagai pahlawan nasional. Kita dengarkan bagaimana percakapan Raden Dibyo dan Profesor Peter Carey berikut ini. Mungkin saya menjadi penyambung lidah dari saudara-saudara yang lain gitu, tentang heroiknya geger Sepehi. Ya. Jadi kan geger Sepehi itu di bawah kepemerintahan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, kan gitu ya. Dan di kemudian hari terjadi polemik tentang pengklaiman panglima perangnya, yaitu Eyang Sumodiningrat. Iya. Mungkin Prof bisa menceritakan bagaimana karakter Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini, atau dikenal dengan Raden Mas Sundoro ini. Monggo. Iya. Sebenarnya antara Raden Mas Sundoro dan Sumodiningrat ada satu kaitan yang sangat dekat sekali. Sumodiningrat adalah trah dari salah satu keluarga yang sudah sangat lama bermukim di Kudus Selatan di Remame, asal-usul dari Adipati Pragolo ya, di Pati, yang juga diakui sebagai seorang pahlawan. Jadi Sumodiningrat muda datang sebagai Panji. Panji adalah seorang akrab, ya, orang seperti ponakawan atau seorang yang dekat sekali dengan seorang raja atau seorang pangeran adipati atau orang terkemuka di keraton, dan dia menjadi Panji dan seorang kekasih dari Sultan kedua. Mereka sering mancing bersama di Bligo, pergi ke Laut Selatan bersama. Sedikit antara Putin dan Shoigu ya, yang mereka punya salah satu kaitan yang melampaui politik, melampaui istilah formal di dalam keraton. Jadi Sumodiningrat adalah seorang kesayangan dari Sultan, seorang yang betul-betul mendukung, dan mereka punya salah satu hubungan batin, hubungan jiwa yang sangat akrab sekali, dan mereka saling mendukung dan saling mengerti. Jadi ini adalah salah satu kisah yang sangat mengharukan sebab berakhir tragis dan memberi warna dan memberi salah satu kisah yang intim untuk bisa mengerti sejarah. Ya, sejarah bukan hanya perjanjian, bukan hanya pertempuran, tapi juga kisah cinta, juga kisah pertemanan yang akrab sekali dan mendalam, dan juga bagaimana kita harus menghadapi urip iku angel ya, dan ada orang yang bisa menolong kami untuk bisa menghadap hidup yang angel itu dengan lebih berani dan lebih bijak. Dan pertemanan antara dua sosok manusia ini bagi saya sebagai sejarawan sangat menarik. Tapi ya, apa boleh buat ya, kita hidup sebagai makhluk di dalam satu dunia yang
ditakdirkan oleh beberapa lokah, ya, ada beberapa taraf, ya. Kita hidup orang diri, ya, kita membuat karma sendiri. Tapi kita juga berasal dari satu keluarga, dan keluarga punya karma sendiri. Kita berasal dari satu komunitas, mungkin komunitas besar Mataram Islam atau Keraton Jogja, atau ya paguyuban dari Darul Hashimi di Pekalongan. Itu adalah ya satu yang boleh dikatakan satu komunitas, ya, dan membentukkan satu karma yang khusus. Tapi juga kita ada di bawah naungan dari satu negara, ya. Kita hidup di sini di Indonesia. Tidak mungkin di Inggris akan terjadi 1 Mei 98. Kalau kita kembali kepada abad 17, mungkin bisa terjadi sebab agama menjadi sesuatu yang sangat runcit sekali dan sangat mementingkan. Tapi ya, kita hidup di dalam satu wilayah yang punya karma sendiri, ya. Dan kita juga hidup di dalam satu era dari dunia, dari bola dunia ini, ya. Ada pepatah dari Chou En-lai yang bilang, semoga Anda tidak lahir di zaman yang menarik. May you not be born in interesting times, ya. Sebab bagi orang Tionghoa, interesting times artinya banyak bergejolak, banyak kemelut sejarah. Kemelut sejarah membawa banyak malapetaka. Apalagi di bumi manusia ini kita sudah mengkotori lingkup hidup, ya, dan kita menghadapi salah satu situasi yang mengancam kelestarian dan kelanggengan dari manusia di bumi manusia ini. Dan ini adalah realitas. We're born in this particular time. Kita tidak bisa bilang saya lebih senang di zaman yang emas antara Giyanti dan wafat dari Mangkubumi. Ya, we can't choose the time. We're born in a time. Kita lahir, ditakdir lahir di dalam satu zaman, dan harus menghadapi kepahitan dan keuntungan dari zaman itu. Ya. Mungkin ada lagunya kali, Prof, ya. Time is on my side. Yes it is. Dari Mick Jagger itu mungkin. That's right. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you get what you need. That's right. Tidak selalu bisa meraih apa yang kita idam-idamkan. Tapi kalau kita berusaha dengan tekun, kadang-kadang kita akan menghadapi apa sesuatu yang kita butuhkan, ya, untuk growing, ya, untuk menjadi insan yang al-kamil, ya, seorang yang sudah utuh, ya. Dan itu adalah tugas kami di dunia ini. Dan siapa yang bisa menolong secara guru kebatinan atau guru agama atau ulama atau sosok seperti Diponegoro atau sosok seperti Anggon Asmoro, Mangkuniningrat di Ambon, kita layak ambil mereka sebagai panutan, sebagai mercusuar di dalam hidup yang sering membingungkan dan sering menjengkelkan dan sering membuat kita putus asa. Ya. Oh, ternyata banyak pengklaiman sejarah, pemalsuan makam, kan? Dan akhirnya banyak dari channel-channel YouTube yang lain itu banyak mengupas tentang Eyang Sumodiningrat. Nah, mengupas juga tentang Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan itu menjadi perbincangan publik di mana-mana, Prof. Nah, ini tidak lepas dari peran yang sangat besar dari Prof. Peter. Untung, syukur ada yang bicara dan mempertimbangkan dan mementingkan sejarah. Itu sesuatu yang positif. Diskusi, ya, Prof. Dari sistem hierarki, Eyang Panglima Perang Eyang Sumodiningrat itu adalah Panglima Perang, ya, Prof. Panglima Perang yang kalau bahasa di agama itu namanya Sami'na wa Ata'na. Maksudnya siap melaksanakan tugas. Ya kan, tidak ada kompromi. Pemimpinnya bilang serang. Jangan mundur. Sure. Kan begitu. Begitu juga dengan Eyang Buyut saya, Eyang Mangkuniningrat. Seperti itu juga, dan mungkin ratusan ribu, ya,
yang Mendukung. para Kawulo Mataram yang Iya. gugur di saat Geger Spei. Kita fokus di Geger Spei ya. Ya. Nah, banyak yang bilang dan banyak yang menyuarakan kalau Eyang Sumodiningrat ini atau dijuluki Singo Barong atau mungkin ada yang menyebutnya Macan Yogyakarta ini pantas disebut sebagai pahlawan. Nah, kan menjadi pahlawan dengan Yogyakarta Hadiningrat gitu ya. Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro. Saya diskusi sama Prof. Berarti kalau dalam sistem militer ya Prof ya, yang kita tahu sekarang, apabila anak buahnya salah, berarti yang bertanggung jawab komandannya kan Prof, betul ya? Tapi kalau anak buahnya berprestasi, berarti komandan yang berprestasi dong Prof. Ya kan logikanya seperti itu toh? Sure. Nah, berarti sudah sepantasnya mungkin saya dan ratusan ribu mungkin ya Prof ya, ratusan ribu yang HB2 itu merasa tersanjung juga karena secara impact secara tidak langsung di satu kejadian itu apa namanya membuat nama Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono kedua ini menjadi harum juga gitu. Mungkin Prof bisa memberi pandangan atau bagaimana? Monggo, Prof. Iya, itu sesuatu yang menurut saya seperti samurai yang terakhir, ya, the last samurai. Ya. The Last Samurai. You understand? Iya. Walaupun kita sudah tahu bahwa itu tidak akan beruntung, kita tidak akan ada kemenangan. Iya. Kita menetap sampai akhir untuk supaya ada panutan. Darah Dan di habisan. Ponorogo darah habisan, dia tidak berkompromi. Ya? Yes. Sumodiningrat tidak berkompromi. Dan walaupun mereka gagal, boleh dikatakan gagal, Iya. gagal di dalam Perang Jawa, gagal di dalam Perang Spei, mereka ada warisan, ada buntut, ada Yes. sesuatu yang mengalir kepada zaman pergerakan nasional untuk membangkitkan semangat seperti kita lihat dari Khairul Anwar ya di dalam ya syair di Ponorogo ya, kalau Tuan hidup kembali ya di zaman pembangkitan ini ya etc. ya. Jadi ini the setting an example ya. Mereka membuat satu panutan walaupun secara harfiah, secara rasional, it was not rational, ya, tidak rasional, ya. Mereka menghadapi salah satu superpower, ya, di dalam bentuk Inggris, Spei, ya, dan dengan berani, dengan gagah berani mereka menghadang dan pada akhirnya mereka dihancurkan, ya. Tapi di dalam penghancuran ada sesuatu yang bagi saya yang mulia. Ya, sesuatu yang betul-betul mulia. Ya, boleh dikatakan bagi saya sebagai orang Inggris juga menggelupas, membuka aib dari orang Inggris Skotlandia dan kita bisa melihat dengan sesungguhnya apa sebenarnya kekejaman dari zaman kolonial. Saya melihat seorang dewasa menangis waktu sedang melantunkan Macapat dari Babad Beda hingga Yogyakarta yang menceritakan bagaimana kisah wafat seorang Sumodiningrat yang begitu keji, yang begitu tidak pri kemanusiaan, dia punya keanugerahan, dia punya ilmu kedikdayaan, ilmu yang susah dilepas. Jadi dia bisa bertahan, banyak sekali pukulan, banyak sekali tusukan, ya. Tapi di dalam cara untuk menghabiskan seorang panglima, Inggris Skotlandia tidak bertindak yang satria, bertindak seperti begal yang mengamuk di jalan, ya. Bagi saya. Jadi ada satu sisi sejarah bagi saya sebagai sejarawan yang menolong saya untuk bisa membeberkan apa sebenarnya hakikat dari zaman kolonial. Zaman kolonial punya unsur
yang sangat keji sekali. Dan kalau kita baca seumpamanya The History of Java, say this is the History of Java, 2 jilid yang ditulis dengan mulus. new? Ini baru, ya, balas dendam di Ponorogo. Yang menulis Prof? Bukan, menulis rekan saya di Belanda, Martin Buchenbroek. Ya, sangat menarik sekali sebab dia mengkisahkan bahwa awal dan akhir dari Hindia Belanda adalah satu perseteruan. Perseteruan antara De Kock dan Diponegoro, Macan Diponegoro, dan perseteruan antara Van Mook, Hugh Van Mook dan Bung Karno. Yes, maksudku wajar, sungguh sangat wajar kalau apabila Eyang Sumodiningrat itu dijadikan suatu pahlawan, jadikan satu momentum pergerakan sekarang untuk meluruskan sejarah, ya kan, untuk melawan pengklaiman makam-makam palsu. Ya. Tetapi otomatis Eyang Sumodiningrat pada saat itu saya hakul yakin betul beliau ini diperintahkan sama Eyang HB2 yang kebetulan di situ sebagai Sinuwun atau komandannya, jangan pernah mundur sampai titik darah penghabisan. Nah, ini berarti beliau ini juga mempunyai peran sangat penting, gitu ya, Prof ya. Di alun-alun selatan waktu dia menghadap dengan Legion Mangkunegoro dan pasukan dari Spey. Betul, dan saya yakin saking tegasnya beliau sampai dikeroyok loh, bro. Dia dengan seksama seperti Pangeran Ngabe waktu perang, seperti Sentot, tapi khusus seperti di Ponorogo dia sampai ujung, ya, dan tidak ada pikiran untuk mundur sejengkal. Betul. Maka dari itu Eyang HB2 pada saat itu menjadi titik tawar tertinggi. Maka dari itu kita mau menyamakan satu visi, kalau berarti memang Eyang HB2 ini memang pantas disebut sebagai pahlawan juga, karena kenapa? Karena pasukan-pasukannya dari mantunya, yang Sumodiningrat kan mantunya, ya kan? Buyut saya putra mahkotanya yang Mangkunegoro itu dikorbankan semua, beliau dikeroyok, beliau dijarah. Saya kalau mau cerita ini mau nangis, semua akhirnya membuka mata kalau ternyata betul-betul di era Eyang HB2 itu betul-betul era perjuangannya Jogja. Iya, dan itu era adalah Jogja, ya, trah dan ciri khas dan salah satu wadah dari Jogja sebagai keraton perjuang. Iya, betul. Ada unsur militer yang sangat kental sekali. Luar biasa. Dan kita bisa lihat di dalam Bedoyo Serimpi dan dalam cara untuk mengelola prajurit estri dan Kalau menurut saya, mungkin saya tidak bisa dibilang objektif, tapi saya mencoba objektif di sini. Saya mencoba bicara di luar koridor emosional bonding saya dengan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Saya berpikir logika sederhana. Apabila panglimanya itu adalah seorang pahlawan, apabila cucunya seorang pahlawan, apabila anaknya seorang pahlawan, berarti semua komando ada di sang pahlawan dong. Kan begitu, Prof. Itu Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan itu satu langkah bijak supaya Sumodiningrat pada khususnya bisa diselamatkan dari sandera sejarah, bahwa dia betul-betul diakui dan diakui sebagai salah satu pentolan, salah satu sosok sangat penting sekali, sangat tragis tapi sangat konsekuen dari Mataram Islam. Dan bukan seorang Habib dari Yaman. Bukan. Dan ini akan mengkukuhkan dan akan melanggengkan salah satu visi dan warisan sejarah yang kita harus mempertahankan dan orbitkan untuk generasi berikut. Betul. Alhamdulillah, saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kesimpulannya, diskusi saya dengan Profesor Peter Carey PhD, guru besar Oxford dan ahli sejarah, menyimpulkan bahwa
Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, Eyang KRT Sumodiningrat, dan Eyang KGPA Mangkudiningrat adalah pahlawan, ya, karena beliau-beliau ini mempertahankan wilayah sampai titik darah penghabisan, melawan penjajah di satu kejadian yaitu Geger Sepehi.